Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku, saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita tentang Tuhan yang mengutus 70 murid ya. Jadi kita kembali lagi kepada sebuah fenomena ya. Fenomena sosial, bahwa dalam kehidupan ini kita membutuhkan orang lain ya untuk bekerja sama. Atau memang hakikatnya seperti itu ya. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ya untuk saling melengkapi, tapi di lain sisi ya untuk saling mendukung, atau juga saling bekerja sama membangun suatu misi tertentu ya, membangun suatu proyek tertentu ya. Kalau dalam konteks Yesus sebagai Allah yang berbelas kasih kepada manusia, Allah Putra menjelma menjadi manusia. Sebagai manusia, tentu dalam proyeknya yang di proyek keselamatan dalam arti ini, Yesus membutuhkan manusia, membutuhkan kehadiran manusia. Dalam arti itu tentu di situ juga mau mengatakan bahwa agar apa yang sudah ditanamkan oleh Yesus kepada para muridnya bisa diteruskan ya sampai pada akhir zaman ya. Nah, di sini Yesus kemudian menunjuk 70 murid ya, lalu mengutus mereka. Tentu dalam hal itu tadi ya, sosialitas ya, atau sisi sosial dari perutusan Yesus itu, dia mau bekerja sama dengan ke-70 orang ini, lalu sehingga dia pun sebagai pemimpin pada waktu itu mengutus mereka. Dan tentu dalam tugas perutusan itu ada hal-hal yang disampaikan oleh Yesus, atau semacam bekal yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Selain kata-kata, tetapi juga kuasa. Di samping itu ada juga syarat-syarat yang perlu mereka lakukan. Pada awal Yesus mengutus mereka, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu
seperti anak domba Allah ke tengah-tengah serigala. Artinya perutusan itu memang tidak mudah ya. Karena situasi atau konteks mereka akan diutus ya dalam sebuah konteks kekuasaan tertentu ada di sana ya. Jadi mereka masuk ke dalam wilayah orang, wilayah itu yang bisa saja mempunyai mempunyai visi misi tertentu, mempunyai suatu kebijakan-kebijakan tertentu. Jadi mereka harus berhadapan dengan situasi seperti itu ya, mewartakan apa yang menjadi tujuan dari perutusan mereka. Lalu di situ Yesus memberikan syarat kepada mereka. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Nah, itu bekal, syarat yang harus dimiliki atau yang dilakukan oleh ke-70 murid itu ketika mereka diutus. Nah, tentu dalam arti ini ya, supaya mereka tidak terikat dengan apa yang mereka punya. Jadi mereka bisa fokus pada misi mereka, pada tujuan dari perutusan mereka. Lalu kemudian dia mengatakan, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah damai sejahtera bagi rumah ini ya. Tentu ya, kalau kita masuk rumah orang tidak mungkin dengan gedor-gedor begitu pintu, tapi paling tidak salam damai itu yang pertama. Artinya kalau salammu itu diterima, maka salammu itu akan diam di atas orang itu. Artinya kamu diterima di situ. Dengan sapaan awal itu ya menjadi penentu juga ya seorang diterima di tempat itu. Tapi Yesus mengatakan ya tidak semua juga bisa terima. Ada yang tidak menerima, mungkin kalian dianggap sebagai orang asing ya di situ. Nah, itu sekiranya pesan-pesan yang disampaikan oleh Yesus sebelum sebelum mereka pergi melaksanakan tugas perutusannya. Lalu kemudian lebih lanjut Yesus mengatakan, dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan bagimu. Tentu dalam hal itu Yesus mau mengatakan bahwa memasuki kota orang itu ya, tempat orang, dalam wilayah orang itu ya bisa diterima, bisa tidak. Kalau diterima artinya kamu bisa makan di situ, hidangan yang disediakan oleh orang di situ, dan kamu bisa tinggal di situ. Dan tentu tadi Yesus mengatakan sebelumnya, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi teman-teman, saudara-saudari, pada bagian akhir dari Yesus tadi memberikan pesannya, dia juga memberi kuasa kepada mereka. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ya, jadi menjadi jelas ya bahwa ketika mereka diutus, mereka juga diberi kuasa oleh Yesus untuk menyembuhkan orang sakit di situ, tetapi juga di balik mereka melaksanakan kuasa itu, setidaknya di situ ada gambaran orang bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, atau mereka sendiri mengatakan ini merupakan karya Allah ya. Jadi di situ pun orang mengatakan, orang mempunyai kesadaran bahwa memang bahwa Allah itu sedang berkarya dalam kehidupan mereka, menjadi peluang bagi mereka untuk memberitakan kerajaan Allah gitu ya. Paling tidak di situ mereka memberitakan Yesus yang mewartakan itu, atau Yesus yang adalah Mesias, kepenuhan janji Allah ya, sudah ada atau sudah datang menyapa kita manusia. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai murid Kristus yang dipanggil ya, tentu melalui sakramen baptis yang kita terima, kita mempunyai porsi-porsi masing-masing dalam tugas kita ya. Ada yang dipanggil secara khusus dalam posisi mereka sebagai hierarki ya, melalui sakramen imamat yang mereka terima. Tapi juga kita sebagai awam mempunyai imamat umum. Nah, di situ kita semua diutus untuk mewartakan kerajaan Allah dengan posisi kita masing-masing, dan tentunya dengan tempat kita masing-masing. Kita sebagai awam tentu diutus untuk mewartakan kerajaan Allah itu ya, pertama-tama dalam diri kita sendiri.
keluarga kita, masyarakat, tempat kita bekerja ya. Tentu dalam hal ini kehadiran kita sebagai pribadi di situ melalui tindakan kita, kata-kata kita, sikap kita dan sebagainya yang setidaknya mencerminkan bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan. Teman-teman, saudara-saudari, memang tidak mudah, tetapi Tuhan mengatakan bahwa ketika kamu mengorbankan jiwamu atau nyawamu, maka kamu telah menyelamat. Atau ketika kamu berjuang, kamu bertahan, kamu senang menyelamatkan nyawamu. Teman-teman, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.